Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernia Yunanda Frastika, nomor referensi 10 dari kelas 12 Kimia Analisis B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi dan verifikasi alat ukur pipet volume. Kalibrasi dan verifikasi pipet volume. Apa sih pipet volume itu? Pipet volume adalah alat ukur yang digunakan dalam analisis kuantitatif untuk mengukur volume tertentu. Pipet volume merupakan jenis alat ukur X, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur volume yang dikeluarkan atau dipindahkan oleh pipet volume tersebut. Kapasitas pipet volume bermacam-macam, antara lain 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, dan 100 mili. Pipet volume harus dikalibrasi sebelum digunakan. Kalibrasi digunakan agar hasil pengukuran selalu akurat dengan alat ukur standar. Gambar di samping adalah contoh gambar pipet volume. Untuk gambar di atas adalah pipet volume dengan kapasitas 25 mili, sedangkan gambar di bawah adalah pipet volume dalam berbagai kapasitas. Prinsip dasar kalibrasi ini adalah penetapan volume air yang dipindahkan atau dikeluarkan oleh pipet volume berdasarkan massa yang dipindahkan pada suhu tertentu. Apabila densitas air diketahui, maka volume terkoleksi dapat ditentukan, yang selanjutnya penyimpangannya dapat diketahui. Dari pengukuran tersebut, dapat diketahui volume air yang dipindahkan dan membandingkannya antara penyimpangan perhitungan dengan faktor koreksi pada alat. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah pipet volume dengan kapasitas 25 mili. Pipet volume ini digunakan sebagai alat ukur yang akan diverifikasi dan dikalibrasi. Lalu neraca analitik. Neraca analitik ini digunakan dalam proses penimbangan. Yang ketiga adalah termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu air yang nantinya akan digunakan untuk mencari densitas air. Yang keempat adalah beaker glass, yang digunakan untuk menampung volume yang dikeluarkan oleh pipet volume. Kelima adalah bulb, yang digunakan sebagai pemompa pipet. Keenam adalah kertas saring, yang digunakan untuk mengelap sisa air yang berada di bagian luar pipet volume. Kemudian yang terakhir adalah aquades. Aquades di sini digunakan sebagai reagen dalam kalibrasi. Alasan digunakan aquades karena aquades memiliki massa jenis dalam berbagai suhu yang sudah diketahui secara pasti. Prosedur yang dilakukan dalam analisis ini yang pertama adalah pastikan semua alat yang digunakan dalam kondisi bersih dan steril. Hal ini dikarenakan agar alat tidak terkontaminasi oleh hal lain, sehingga pengukurannya tetap akurat. Yang kedua adalah timbang gelas beker dalam keadaan kosong, dan catat massanya sebagai massa A. Dalam prosedur ini, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu penimbangan harus menggunakan beaker glass, bukan menggunakan pipet volume, karena volume yang diukur berdasarkan volume air yang dikeluarkan oleh pipet volume. Yang ketiga adalah masukkan aquades ke dalam pipet volume dan tepatkan pada tanda tera. Posisi mata kita harus sejajar dengan tanda tera agar pengukurannya tepat pada tanda tera. Lalu bersihkan pula bagian luar pipet volume menggunakan kertas saring atau tisu. Yang keempat adalah masukkan aquades ke dalam beaker glass yang sudah ditimbang tadi dengan cara yang benar. Caranya yaitu tempelkan bagian bawah pipet volume ke dalam dinding beaker glass yang dimiringkan sampai membentuk sudut 45 derajat. Jika sudah dikeluarkan semua, pipet volume jangan langsung diangkat, tetapi harus didiamkan selama 10 detik terlebih dahulu untuk memastikan bahwa air yang terdapat dalam pipet volume tersebut sudah benar-benar habis. Lalu timbang gelas kimia yang sudah berisi aquades tersebut dan catat massanya sebagai massa B. Yang keenam adalah lakukan prosedur sebanyak 3 kali pengulangan. Pengulangan tersebut bertujuan agar didapatkan hasil penyimpangan yang tidak jauh berbeda atau hampir sama.
Yang ketujuh adalah ukur suhu Aquades menggunakan termometer. Dan tentukan densitas airnya. Densitas air nantinya akan digunakan dalam proses perhitungan, yaitu untuk mencari volume terukur. Dan yang terakhir adalah lakukan perhitungan meliputi volume terukur dan besarnya penyimpangan. Hasil penyimpangan dari perhitungan tersebut dibandingkan dengan penyimpangan berdasarkan tabel ASTM atau American Standard Testing and Material, dan dapat ditentukan kelasnya apakah pipet volume tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Dalam prosedur diketahui bahwa dilakukan 3 kali pengulangan, maka dalam data pengamatan terdapat 3 berat Aquades yang berbeda. Maka berat Aquades yang digunakan harus dirata-rata terlebih dahulu. Setelah dirata-rata, maka didapatkan berat Aquades akhir yaitu 24,9284 gram. Lalu diketahui suhu Aquades yang terukur sebesar 29 derajat Celcius, maka densitas Aquades pada suhu 29 derajat Celcius dapat dihitung. Cara mencari densitas Aquades dalam berbagai suhu dapat dilihat di dalam tabel. Yang pertama adalah melihat bagian atas dan sisi kiri pada tabel untuk mencari suhu. Bagian sisi kiri menunjukkan tabel suhunya, sedangkan bagian atas menunjukkan koma setelah suhu. Misalnya, suhu 29 derajat Celcius, atau dapat juga ditulis 29,0 derajat Celcius. Maka yang pertama adalah melihat bagian sisi kiri yang menunjukkan angka 29, lalu ditarik ke kanan dan melihat bagian atas, yaitu koma 0. Maka densitas air pada suhu 29 derajat Celcius adalah 0,995940 gram per mili. Dalam perhitungan terdapat 2 macam, yaitu volume terukur dan penyimpangan. Rumus dari volume terukur adalah B- A dibagi rho, sedangkan rumus dari penyimpangan adalah volume terukur dikurangin kapasitas alat, di mana A adalah massa beker gelas kosong, B massa beker gelas plus Aquades, rho adalah densitas air, dan kapasitas alat yang digunakan sebesar 25 mili. Setelah dihitung, maka didapatkan volume terukur sebesar 25,03 mili, sedangkan penyimpangannya sebesar 0,03 mili. Untuk pembahasannya adalah praktikum tersebut bertujuan untuk melakukan kalibrasi dan verifikasi pipet volume. Tujuan dilakukannya kalibrasi adalah untuk mengetahui penyimpangan pengukuran oleh pipet volume tersebut. Sedangkan verifikasi bertujuan untuk memastikan apakah alat tersebut masih memenuhi persyaratan atau tidak. Untuk toleransi penyimpangan pipet volume berkapasitas 25 mili berdasarkan ASTM atau American Standard Testing and Material pada kelas A adalah plus minus 0,03 mili, sedangkan kelas B adalah plus minus 0,06 mili. Pipet volume 25 tersebut memiliki besar penyimpangan 0,03 mili. Maka berdasarkan tabel ASTM di samping, pipet volume 25 tersebut masih memenuhi syarat dan masuk dalam alat ukur kelas A. Masuk ke dalam alat ukur kelas A karena penyimpangan 0,03 mili masih masuk dalam range kelas A, yaitu min 0,03 sampai plus 0,03 mili. Dari praktikum dapat disimpulkan bahwa pipet volume dengan kapasitas 25 mili tersebut masih memenuhi persyaratan dengan penyimpangan sebesar 0,03 mili dan pipet volume tersebut masuk dalam alat ukur kelas A atau memiliki ketelitian tinggi berdasarkan tabel ASTM. Cukup sekian dari saya, semoga penjelasan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.